Selamat pagi Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, sebelumnya aku mau mengajak Bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Teach Me. Cara ikutannya gampang banget nih Bosku, tinggal buka website sekolah pasar modal di sekolahpasarmodal.idx.co.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah Bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Praktis kan? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja loh Bosku. Gimana? Menarik kan Bosku? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas sebagai partner investasimu ya Bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Kamis 6 Agustus 2020 dengan episode Better Days. Maka dari itu jangan kemana-mana ya Bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya minus 0,8% menjadi minus 5,1%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 4.314K menjadi 167K. Kemudian ada dari US Trade Balance yang naik dari sebelumnya minus 54,8 billion dolar menjadi minus 50,7 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bekasi Asri Pemula Tbk atau BAPA yang pendapatan turun menjadi 3,58 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 dibandingkan pendapatan 19,35 miliar rupiah di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk atau TAMU yang meraih pendapatan bersih 7,76 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2020 naik dibandingkan pendapatan bersih 7,24 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Apex Indo Pratama Duta Tbk atau Apex yang pendapatan tercatat sebesar 35,73 juta US dollar di semester 1 2020 atau melorot 19,39% year on year dibandingkan realisasi pendapatan di semester 1 2019 sebesar 44,33 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 IHSG ditutup menguat 52 poin atau 1,03% menjadi 5.127. Sektor pertambangan, infrastruktur barang konsumsi aneka industri dasar, dan perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 435 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari darah tinggi. Hampir setiap hari kita disuguhkan mengenai drama kisah cinta antara Amerika dan Cina yang tidak pernah berakhir. Sekarang ini pemerintahan Trump mengatakan bahwa dirinya akan menghapus tentang aplikasi teknologi Cina yang dimana aplikasi tersebut tidak dapat dipercaya seperti TikTok dan WeChat dari toko aplikasi di Amerika. Mike Pompeo mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memiliki sistem jaringan yang lebih bersih dan menjaga Amerika dan potensi resiko keamanan nasional. Departemen Luar Negeri akan bekerja sama dengan Departemen Perdagangan serta Departemen Pertahanan untuk dapat membatasi kemampuan teknologi cloud dari Cina untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data di Amerika. Sejauh ini Microsoft masih berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan perusahaan teknologi China ByteDance untuk dapat mengakuisisi operasi TikTok di Amerika. Karena kalau tidak diakuisisi, maka TikTok tidak dapat beroperasi di Amerika. Kami jadi berpikir bahwa mungkin saja apa yang dikatakan pemimpin Global Time benar adanya, bahwa itu merupakan sebuah pencurian namun dilegalkan. Sejauh ini Pompeo masih berusaha untuk mengevaluasi TikTok karena pemerintahan Trump menganggap TikTok memiliki kemiripan dengan Huawei dan ZTE sebagai alat untuk mengumpulkan informasi bagi intelijen Cina. Upaya Amerika untuk menjaga jaringan telekomunikasinya tetap bersih juga merupakan salah satu langkah menjegal Huawei untuk dapat masuk ke dalam pasar Amerika karena Huawei masih tidak dapat dipercaya oleh pihak Amerika.
Di tengah situasi dan kondisi yang kian rumit dan complicated bagaikan sebuah hubungan asmara, White House tadi pagi mengatakan bahwa mereka mengancam akan melakukan kebijakan sendiri untuk dapat memberikan bantuan mengenai wabah virus corona apabila pembicaraan dengan Demokrat tidak memberikan kesepakatan apapun. Di satu sisi memang asuransi pengangguran yang dihentikan menjadi permasalahan hingga saat ini, karena pemerintahan Trump menginginkan bahwa asuransi pengangguran dapat diperpanjang. Namun diskusi tersebut masih belum menemukan jalan keluar terkait hal tersebut. Kongres dan pemerintahan Trump masih akan terus berjuang untuk memperpanjang kesepakatan mengenai bantuan terkait dengan tunjangan pengangguran dan moratorium mengenai penggusuran dari tempat tinggal yang akan berakhir Juli kemarin. Sejauh ini kami melihat masih banyak masyarakat Amerika yang belum kembali kepada pekerjaan mereka sekarang. Dan ketika tunjangan pengangguran diberhentikan, tentu hal tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap masyarakat di Amerika. Pemerintahan Trump menginginkan dalam negosiasi tersebut adalah asuransi pengangguran dapat diperpanjang dengan catatan nilainya menjadi turun dari sebelumnya $600 menjadi $400 per minggu. Namun, Senat Republikan menginginkan hal yang lain. Justru mereka menginginkan asuransi berada di angka $200 per minggu hingga September. Sejauh ini antara Demokrat dan Republik masih memiliki perbedaan pendapat, sehingga kami menilai permasalahan ini tidak akan cepat selesai dari target yang ditetapkan. Sejauh ini memang asuransi pengangguran ini di Amerika akan menjadi buah si malakama. Namun apabila tidak diberikan, tentu masyarakat Amerika akan dipaksa untuk bekerja, yang itu artinya mendorong penyebaran virus corona menjadi lebih luas lagi. Perekonomian harus tetap berjalan seperti apapun caranya, namun tentu dengan cara yang dapat diterima khususnya terkait dengan penyebaran virus. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Indonesia Terluka. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 atau selama April hingga Juni, di mana ekonomi terkontraksi hingga minus 5,32% secara tahunan dan minus 4,19% secara kuartalan. Angka tersebut juga berbanding terbalik dibandingkan ekonomi kuartal 1 2020 yang masih tumbuh sebesar 2,97%. Sementara pertumbuhan ekonomi sepanjang semester 1 2020 dibanding semester 1 2019 juga terkontraksi 1,26%. Terkontraksinya ekonomi dalam negeri tidak terlepas dari situasi ekonomi global negara lain yang terkena imbas pandemi corona. Hal ini memberikan gambaran bagaimana efek domino dari kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi. Namun tampaknya kontraksi ekonomi sudah diantisipasi oleh pasar, karena hal ini juga terjadi di semua negara di saat semua negara perekonomiannya terpukul dikarenakan wabah corona. Tentunya langkah pemerintah dinantikan oleh pasar untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Jangan sampai hal ini terjadi di kuartal 3 tahun ini. Langkah-langkah perbaikan ekonomi dapat dimulai dari mendorong aktivitas konsumsi rumah tangga agar efektivitas program pemulihan ekonomi nasional terrealisasi dengan tepat sasaran. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5036 hingga 5178. Akan menjadi sesuatu yang menarik hari ini karena penguatan IHSG yang sebelumnya terjadi di tengah turunnya GDP Indonesia. Apakah akan menjadi aksi profit taking atau kembali mengalami penguatan demi terjaganya konsistensi 5100? Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari MDKA, dan yang ketiga ada dari TLKM. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MAPI atau PT Mitra Adi Perkasa Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 615 dan tingkat probabilitas sebesar 64%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 590 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari PZZA atau PT Sari Melati Kencana Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 545 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.